Hanya bermodal Rp2.000 saja, kita sudah bisa membuat pupuk organik cair. Yang dimana pupuk organik cair ini bisa teman-teman gunakan dan bisa memaksa tanaman teman-teman untuk cepat berbunga dan berbuah. Bahan-bahan yang digunakan sangat sederhana sekali, bahkan mudah sekali teman-teman dapatkan. Mau tahu proses peracikannya? Tonton terus video ini sampai selesai, jangan di skip biar teman-teman tidak gagal paham bagaimana proses pembuatan pupuk organik cair yang super murah ini. Dan jangan lupa juga untuk di like, share dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video yang kita upload. Oke teman-teman, sahabat petani muda Indonesia akan berbagi bagaimana cara membuat pupuk organik cair atau POC yang sangat luar biasa sekali manfaatnya untuk tanaman. Pupuk organik cair ini bisa kita aplikasikan untuk semua jenis tanaman karena khasiatnya sangat luar biasa sekali. Para petani akan ketagihan untuk melakukan atau proses pembuatan pupuk organik cair ini yang sangat bermakna sekali untuk tanaman. Tanpa lama-lama, sahabat petani muda Indonesia akan berbagi bagaimana trik untuk pembuatan POC ini. Di depan saya sudah ada beberapa bahan yang nantinya kita akan meracik untuk pembuatan pupuk organik cair yang super dahsyat. Bisa memaksa tanaman teman-teman untuk cepat berbunga dan berbuah. Ini pupuk organik cair sekaligus bisa menyuburkan semua jenis tanaman teman-teman. Bahkan pohon sekecil ini pun atau apalagi besar bisa dipaksa untuk berbuah ya teman-teman. Jangan ragu lagi, jangan takut lagi untuk menggunakan atau mengaplikasikan pupuk organik cair yang super dahsyat ini. Ini ada telur teman-teman. Telur ini mudah sekali kita dapatkan, bahkan murah sekali. Ini bahan yang sangat murah untuk pembuatan pupuk organik cair. Harga telur ini hanya di tempat saya itu hanya Rp2.000 saja. Dengan harga Rp2.000 teman-teman sudah bisa membuat pupuk organik cair tanpa teman-teman harus membeli pupuk kimia. Bahan selanjutnya ini ada micin ya teman-teman. Micin ini kaya dengan kandungan kalsium natriumnya karena sudah banyak orang-orang menggunakan atau sahabat petani senior sudah menggunakan micin karena kandungan-kandungan di dalamnya untuk pertumbuhan tanaman dan untuk mempercepat keluarnya bunga maupun buah ini sangat ampuh sekali untuk bahan yang satu ini ya teman-teman. Ini micin jenis Mion. Teman-teman juga bisa menggunakan jenis lain, misalnya di Sasa ataupun jenis lainnya, merek lainnya ya teman-teman. Bahan selanjutnya ini ada E4. E4 ini kaya dengan kandungan untuk mempercepat proses pembuatan pupuk organik cair dan bisa menghancurkan bahan-bahan lunak untuk pembuatan pupuk organik cair. Saya rasa ini sudah tidak asing lagi karena E4 ini selalu orang gunakan untuk pembuatan pupuk organik dengan menggunakan E4 atau EM4. Ya, tentunya ini sudah bahan yang baku atau bahan yang selalu kita gunakan untuk pembuatan pupuk organik cair yang biasa para petani atau peternak menggunakannya. Bahan selanjutnya ini teman-teman, ini air cucian beras. Air cucian beras ini yang sudah kita fermentasikan, tetapi ini air cucian beras sudah kita campur
dengan bahan-bahan lain hingga dia berwarna kuning seperti ini. Catatan untuk teman-teman, jangan sampai teman-teman mengambil air cucian beras yang kedua atau yang ketiga, karena teman-teman harus mengambil air cucian beras yang pertama. Kenapa? Karena kalau air cucian beras yang kedua dan ketiga itu kandungan-kandungan di dalam air cucian beras untuk pembuatan pupuk organik cair itu sudah berkurang. Teman-teman harus mengambil air cucian beras yang pertama, karena kandungan-kandungan dalam air cucian beras yang pertama itu masih utuh dan sangat bagus ya teman-teman. Tanpa lama-lama kita akan mulai untuk proses peracikannya teman-teman. Tapi namun sebelumnya teman-teman harus persiapkan bahan tambahan seperti ini. Ada sendok makan dan ini plastik pengukur untuk pembuatan pupuk organik cair ini. Karena di sini sudah tertera teman-teman, ada dari 200 ml sampai 1000 ml. Ini plastik yang sudah ada ukurannya untuk pembuatan pupuk organik cair tersebut. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai proses peracikannya. Pertama-tama kita masukkan telur di dalam plastik ini, lalu kita aduk sampai merata. Ini proses pembuatannya ya sahabat petani. Kita aduk terus sampai merata supaya dia larut dan mudah tercampur dengan bahan-bahan yang lain. Ini sudah tercampur teman-teman. Lalu kita masukkan bahan yang kedua. Ada micin yang merek Miwon. Cukup kita menggunakan 2 sendok seperti ini. Karena ini kita membuat dalam skala kecil. Ini hanya 1 liter teman-teman. Kalau pembuatan dalam skala besar tinggal teman-teman tambahkan saja bahan-bahannya. Lalu kita aduk terus sampai merata. Aduk terus sampai merata teman-teman. Lalu kita masukkan air cucian beras yang secukupnya. Ini sudah kita fermentasikan. Di sini sebetulnya sudah ada garam, sudah ada telur, sama ada air arang teman-teman sebenarnya di sini. Ini ada, langsung kita tuangkan saja teman-teman. Nggak perlu semuanya karena ini nanti kita fermentasikan ulang. Setelah kita masukkan, langkah selanjutnya kita aduk juga teman-teman. Aduk terus sampai dia larut bahan-bahan di dalam yang sudah kita masukkan pertama itu teman-teman. Nah, langkah selanjutnya ini ada E4 atau EM4 yang bahan pelengkap untuk pembuatan pupuk organik cair yang selalu para petani menggunakannya. Cukup 1 tutup saja karena kita ini pembuatannya dalam skala kecil. Tuangkan saja teman-teman langsung. Setelah ini kita aduk. Kita aduk terus teman-teman. Saya rasa ini sudah jadi ya teman. Nah, gampang sekali ya teman-teman untuk proses pembuatan pupuk organik cair yang super dahsyat. Bisa memaksa tanaman teman-teman untuk cepat berbunga dan berbuah. Jika teman-teman mempunyai tanaman yang jarang atau tidak bisa berbuah, teman-teman bisa coba di rumah dengan menggunakan metode menggunakan pupuk organik cair yang super dahsyat ini. Langkah selanjutnya kita masukkan kembali teman-teman ke dalam botol ini. Setelah kita masukkan
kita diamkan 1 hari saja di tempat teduh, lalu teman-teman bisa langsung aplikasikan ke tanaman teman-teman sendiri. Ini pupuknya sudah jadi teman-teman, tinggal tunggu 1 malam lalu teman-teman bisa aplikasikan kepada tanaman teman-teman. Nah, gampang sekali ya teman-teman untuk cara pembuatannya. Untuk cara penggunaan ada 2 metode juga teman-teman. Yang pertama pengocoran, lalu yang kedua dengan penyiraman atau semprot atau spray ya teman-teman. Ya, kalau dengan penyiraman langsung saja teman-teman siramkan kepada tanaman teman-teman. Kalau dengan pengocoran langsung teman-teman kocorkan kepada batang bawahnya atau akarnya. Setelah itu teman-teman lihat reaksinya 1 bulan, insya Allah tanaman teman-teman akan cepat berbunga dan sehat dan subur teman-teman. Cukup sekian teman-teman dalam proses pembuatan pupuk organik cairan super dahsyat ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat petani muda Indonesia, seluruh Indonesia maupun seluruh dunia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.